Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Cerita dalam chapter kali ini mengupas lebih dalam intrik dan ketegangan yang melanda dunia para Tenryubito dan pemerintah dunia. Di Mary Joyce, keluarga Jay Garcia sedang dilanda kecurigaan terkait kematian misterius Satur, dan bagaimana Galing Figarland dengan cepat menggantikannya sebagai Gorosei. Mereka merasa ada banyak kejanggalan di balik pergantian ini. Salah seorang kesatria suci mencoba menenangkan keluarga Jay Garcia dengan mengatakan bahwa Satur tewas murni akibat pertempuran. Namun, kesatria itu sebenarnya menduga bahwa Satur dibunuh oleh Im Sama sebagai hukuman atas kegagalannya. Dugaan ini tentu saja tidak diketahui oleh Tenryubito biasa, karena keberadaan Im Sama adalah rahasia yang dijaga ketat oleh para Gorosei, kesatria suci, dan pelayan pribadi mereka. Keluarga Jay Garcia yang tidak mengetahui kebenaran ini mulai berasumsi bahwa kematian Satur adalah bagian dari rencana Galing untuk merebut posisi Gorosei. Asumsi liar ini memicu ketegangan antara keluarga Jay Garcia dan keluarga Figarland. Gesekan antara dua keluarga Tenryubito ini menjadi perhatian Gorosei lainnya. Nushiro menyatakan bahwa masalah ini hanya menambah beban di tengah krisis persediaan makanan akibat serangan pasukan revolusi. Namun, Mars menilai konflik antar keluarga Tenryubito ini bukan masalah serius dan dapat diselesaikan dengan melibatkan kesatria suci untuk menenangkan mereka. Sementara itu, Galing Figarland sedang dalam perjalanan menuju Pulau Egeat untuk memeriksa keadaan pulau tersebut sebagai bagian dari tugasnya sebagai Gorosei baru yang bertanggung jawab atas pertahanan dan ilmu pengetahuan. Dalam perjalanannya, Galing dikawal ketat oleh Angkatan Laut, meskipun ia merasa tidak memerlukannya karena kekuatannya jauh melebihi mereka. Namun, sesuai protokol, Gorosei yang menjalankan misi di luar harus mendapat pengawalan. Galing tampaknya ingin menguji kekuatan baru yang diberikan oleh Im Sama, yang meliputi kemampuan regenerasi dan wujud monster yang unik. Di sisi lain, seorang informan revolusioner di markas Angkatan Laut mendengar tentang perjalanan Galing ke Pulau Egeat. Informan tersebut segera menghubungi Dragon, memberitahu bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menyerang Galing tanpa harus menghadapi kelima Gorosei sekaligus. Dragon kemungkinan akan memanfaatkan momen ini untuk melancarkan serangan terhadap Galing. Cerita berlanjut dengan Im Sama yang berada di ruangan misterius dengan topi jerami raksasa. Im Sama menyatakan bahwa perang masa lalu akan terulang, dan ia bertekad menghentikan Joy Boy baru, yaitu Luffy. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Im Sama akan mengambil tindakan serius untuk menghadapi ancaman Luffy, yang menjadi pewaris semangat Joy Boy. Sementara itu, Sentomaru terlihat telah melarikan diri dari Pulau Egghead menggunakan perahu kecil. Ia mencapai sebuah pulau dan secara kebetulan bertemu teman lama dari Vegapunk, seorang ilmuwan yang kemungkinan besar akan memegang peran penting dalam cerita selanjutnya. Di tempat lain, Vegapunk gabungan yang terdiri dari Shaka, Atlas, Edison, dan Pythagoras sedang berada di Pulau Langit Witeria untuk meminta bantuan Haredas, ilmuwan hebat, dalam menciptakan pulau artifisial dan merancang senjata yang dapat menghentikan Uranus, senjata kuno, yang kini dikuasai pemerintah dunia. Vegapunk gabungan menjelaskan bahwa proyek besar ini bertujuan menyelamatkan dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh penggunaan Uranus. Mereka juga ingin merekrut ilmuwan lain untuk bergabung dalam proyek ini. Di Elbaf, Lilith dari Vegapunk gabungan berbicara dengan kru topi jerami tentang rencana tersebut.
yang membuat mereka terkejut namun antusias untuk membantu. Di Wano Kuni, Sukiyaki berbicara dengan Momonosuke mengenai Pluton, senjata kuno yang tersembunyi di bawah negeri mereka. Sukiyaki meyakini bahwa Pluton harus dikeluarkan agar mereka dapat memahami maksud sejati Joy Boy dalam mewariskan senjata ini. Momen ini menjadi petunjuk bahwa kita akan segera melihat wujud asli Pluton dalam waktu dekat. Chapter ini penuh dengan ketegangan, intrik, dan petunjuk penting yang membangun konflik besar di masa depan, menjanjikan pertempuran epik dan pengungkapan rahasia yang telah lama dinantikan. Joy Boy, Nika, dan Elbaf. Kaitan antara Joy Boy dengan arc Elbaf semakin menarik untuk dibahas, terutama karena Elbaf dianggap sebagai salah satu lokasi kunci dalam One Piece yang menyimpan banyak rahasia terkait sejarah dunia, termasuk Void Century. Dengan banyaknya petunjuk yang telah diberikan oleh Eiichiro Oda, berikut adalah beberapa poin penting yang menghubungkan Joy Boy dengan arc Elbaf. Pertama, hubungan Elbaf dengan sejarah kuno. Elbaf dikenal sebagai tempat tinggal para raksasa, ras yang terkenal memiliki tradisi kuno dan sejarah panjang. Raksasa Elbaf, terutama Dory dan Brogy, telah mengisyaratkan bahwa mereka sangat menghormati nilai-nilai kehormatan, keberanian, dan persahabatan yang merupakan ciri khas Joy Boy. Dalam sejarah Void Century, Joy Boy dianggap sebagai tokoh kunci yang berusaha melawan pemerintah dunia dan menjaga harmoni antara ras-ras yang berbeda, termasuk manusia ikan dan manusia. Ada kemungkinan besar bahwa Joy Boy juga memiliki hubungan dengan ras raksasa. Hal ini didukung oleh teori bahwa Ancient Kingdom yang dipimpin Joy Boy mungkin menjalin hubungan erat dengan Elbaf sebagai sekutu. Kedua, poneglyph dan peran raksasa. Raksasa Elbaf memiliki budaya yang kaya akan tradisi dan mitos. Tidak menutup kemungkinan bahwa di Elbaf terdapat poneglyph lain yang menyimpan informasi penting tentang Joy Boy dan Void Century. Mengingat bangsa raksasa dikenal sebagai ras kuat dan memiliki hubungan dengan pembuat poneglyph, keluarga Kozuki, Elbaf bisa menjadi lokasi di mana rahasia besar tentang Joy Boy terungkap. Selain itu, jika kita melihat pada road poneglyph yang menjadi kunci menuju Laugh Tale, ada teori bahwa salah satu poneglyph tersebut tersembunyi di Elbaf. Apabila benar, Luffy dan krunya kemungkinan akan menemukan petunjuk baru tentang Joy Boy di sana. Ketiga, kehadiran Pangeran Loki dan hubungan dengan Luffy. Pangeran Loki dari Elbaf diperkenalkan secara singkat dalam cerita, tetapi sosoknya belum banyak diungkap. Ada kemungkinan bahwa Loki atau keluarga kerajaan Elbaf memiliki hubungan khusus dengan Joy Boy di masa lalu. Mungkin saja Joy Boy pernah membantu atau menyelamatkan bangsa raksasa dari ancaman besar di era Void Century, yang membuat namanya tetap dihormati di Elbaf sebagai legenda. Luffy, yang diyakini sebagai penerus semangat Joy Boy, bisa jadi akan mendapatkan dukungan dari Loki atau para raksasa lainnya selama di Elbaf. Hal ini mirip dengan bagaimana ia memperoleh kepercayaan Shirahoshi di Fishman Island, yang juga terkait dengan Joy Boy melalui Poseidon. Keempat, tema kebebasan dan warisan Joy Boy. Joy Boy adalah simbol kebebasan, dan bangsa raksasa di Elbaf juga dikenal menghargai kebebasan dan kekuatan. Ada spekulasi bahwa Elbaf akan menjadi tempat di mana Luffy sebagai Joy Boy baru membuktikan kemampuannya untuk memimpin dunia menuju kebebasan. Selain itu, jika arc Elbaf berfokus pada pengungkapan sejarah dunia, ada kemungkinan bahwa nilai-nilai Joy Boy akan sangat relevan di sini, mengingat peran bangsa raksasa dalam melestarikan sejarah melalui tradisi lisan dan mungkin menyimpan rahasia-rahasia penting. Kelima, kaitan dengan mitologi Nordik. Elbaf diadaptasi dari mitologi Nordik yang memiliki konsep Ragnarok atau perang akhir dunia. Dalam konteks One Piece, Joy Boy bisa dikaitkan dengan sosok yang memulai perlawanan besar melawan pemerintah dunia, seperti yang dilakukan Luffy sekarang. Arc Elbaf mungkin akan menjadi tempat persiapan untuk perang besar ini, di mana rahasia tentang Joy Boy akan sepenuhnya terungkap. Ragnarok dalam mitologi Nordik juga mencerminkan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Dengan Joy Boy sebagai simbol kebaikan dan kebebasan, Elbaf bisa menjadi lokasi penting di mana warisan Joy Boy diteruskan kepada generasi berikutnya, termasuk Luffy. Keenam, simbolisme dan kesamaan Luffy dengan Joy Boy di Elbaf. Luffy telah menunjukkan karakteristik yang mirip dengan Joy Boy, seperti melawan ketidakadilan dan membebaskan orang-orang dari penindasan. Di Elbaf, Luffy mungkin akan menghadapi ujian lain yang membuktikan
bahwa ia benar-benar penerus semangat Joy Boy. Misalnya, ada teori bahwa Luffy mungkin akan terlibat dalam upaya membebaskan raksasa jahat yang disebut-sebut dirantai di dunia bawah Elbaf. Jika raksasa ini memiliki hubungan dengan Joy Boy, membebaskannya bisa menjadi salah satu kunci untuk memahami peran Joy Boy di masa lalu. Arc Elbaf memiliki potensi besar untuk mengungkap rahasia penting tentang Joy Boy. Mulai dari kemungkinan keberadaan poneglyph yang berkaitan dengan Love Tale, hubungan raksasa Elbaf dengan Ancient Kingdom, hingga tema kebebasan dan perjuangan melawan pemerintah dunia, semuanya terkait erat dengan Joy Boy. Bagi Luffy, Arc Elbaf mungkin akan menjadi tempat di mana ia semakin membuktikan bahwa dirinya adalah penerus sejati Joy Boy, baik melalui tindakannya maupun interaksi dengan bangsa raksasa. Dengan begitu, Elbaf bisa menjadi panggung penting dalam perjalanan menuju klimaks cerita One Piece. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.